Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Yesus secara kudus kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Bapa. Sepanjang malam Engkau telah memberkati kami dan Engkau telah memberikan kami energi kekuatan di pagi hari agar kami Bapa bisa menjalankan aktivitas kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul bersatu bersama Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa kiranya hadirat-Mu yang turun Bapa, dan biarlah kiranya Engkau yang layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, siaplah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau memuliakan, agungkan nama-Mu saat ini. Haleluya. Mari umatnya puji sembah Dia, katakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. katakan ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Kau terima. yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak menerima segala pujian dari umat-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu dan hanya untuk-Mu. Mari umatnya dengan segenap hati lebih lagi kita puji Dia. Sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. ku Mau menyembah-Mu, haleluya. ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua Kau yang pujian. layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu Mau Tuhan. menyembah-Mu, Haleluya. ku selalu sembah. Sebab hanya Kau yang Kau layak. yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ya Rabbi, Mari umatnya sembah Dia. Tinggikan, agungkan namanya yang kami mau memuji, muliakan, agungkan nama-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan dalam hidup kami.
hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Lama Adonai Elohim Sebaot, Yeshua Mashiach, we worship you. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu ya Aba ya Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Mau menyembah-Mu, Ku selalu selalu sembah. Kau yang layak. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Oh haleluya. ku selalu puji-Mu. Mau Mau menyembah, menyembah-Mu, ku selalu sembah. ku selalu sembah. Hanya Kau yang layak. Layak terima semua pujian, Kemuliaan kemuliaan hanya bagi Tuhan. hanya Kau. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang Kau yang layak. layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan boleh kami alami. Semua oleh karena kasih anugerah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami, dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. kekuatanku, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. oh Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dan kami sungguh yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Karena kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, hidup kami penuh kemenangan. Mari umatnya lebih lagi sembah Dia, puji Dia, katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, Kekuatan
rasakan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Sebab jiwaku memujimu. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar Tuhan. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa. Rasakan kuasa yang tak Dan terbatas. ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Bapa, Yesus, Roh Kudus. Karena kasih setiamu kami boleh merasakan kemenangan, kesembuhan, dan kelepasan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Biarlah kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita menjadi semangat buat kita untuk melangkah maju dalam pertandingan iman sampai ke garis finish. Shalom Jemaat God Center yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan mendengarkan khotbah itu firman Tuhan yang diberikan tema True Victory, kemenangan sejati. Apakah saudara menginginkan kemenangan sejati dalam hidup saudara? Haleluya. Mari kita buka hati kita, buka pikiran kita, kita fokus dalam mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui firman-Nya saat ini. Kita berdoa. Kami ucap syukur kebaikan kasih setia Tuhan. Pada saat ini kami buka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi kami semua boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus saat kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Wahyu 17 ayat 14 berbunyi demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia.
Saudara yang terkasih, kalau kita baca satu perikop dari Wahyu 17 ini, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judulnya adalah Penghakiman atas Babel. Ya, dikatakan penghakiman atas Babel. Dimulai ketika malaikat Tuhan yang membawa cawan berkata kepada Rasul Yohanes saat itu, ya, Rasul Yohanes mengatakan, malaikat ini mengatakan bahwa sudah diberikan keputusan untuk penghukuman bagi Babel besar. Di masa-masa zaman akhir ini, Babel besar yang melambangkan kolaborasi antara kuasa kegelapan dan para penguasa dunia ini akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Jadi kalau kita berbicara tentang true victory, itu adalah kemenangan yang telah dilakukan oleh anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menang karena telah mengalahkan maut di Kalvari. Dia telah menang atas dunia dan segala kuasa dunia ini. Dia hidup dan naik ke surga, ya, karena dia adalah Tuhan, sang pemilik surga, dan dia juga berjanji menyediakan tempat bagi kita di sana, dan dia juga berjanji akan kembali untuk menjemput, mengangkat umatnya naik surga. Matthew Henry menafsirkan ayat dari Wahyu 17 ini demikian. Yang pertama, dikatakan perang dimulai di antara binatang itu beserta para pengikutnya, dan anak domba beserta para pengikutnya. Orang akan mengira bahwa sebuah pasukan dengan seekor anak domba sebagai pemimpin mereka tidak akan dapat bertahan menghadapi naga besar merah padam. Nah, yang kedua dikatakan kemenangan yang diraih oleh anak domba, bahwa anak domba akan mengalahkan mereka. Dia pasti akan menemui banyak musuh, anak domba ini, tapi pasti juga ia akan meraih kemenangan. Yang ketiga, dasar atau alasan kemenangannya adalah karena kedudukan anak domba itu dasarnya. Apa kedudukannya, saudara? Kita harus ingat, kita harus percaya, kita harus tahu bahwa ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Segala kekuasaan di bumi, di neraka, di sorga, semuanya tunduk pada kuasa dan kendalinya. Karena kedudukan para pengikutnya, ya, yang pertama kemenangan itu karena kedudukan anak domba itu, dan yang kedua kedudukan para pengikutnya. Yaitu siapa pengikutnya ini? Mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Itu sebuah pasukan yang sedemikian hebat, yang ada di bawah panglima tertinggi, yang sedemikian luar biasa, yaitu anak domba itu. Nah, pasti pada akhirnya akan menyeret seluruh dunia di hadapan mereka. Itu tafsiran dari Matthew Henry. Kalau kita lihat tafsiran lain, yaitu dari SH berkata, gereja Tuhan tetaplah waspada. Wahyu 17 ini secara terbuka menerangkan tentang suatu keadaan yang menjurus kepada penghukuman atas musuh-musuh Allah. Jelas dikatakan bahwa Babel yang digambarkan dengan pelacur adalah sebuah kerajaan yang memiliki kekuasaan yang telah berhasil menggabungkan kekuatan ekonomi, politik, kebudayaan, dan agama. Dalam sistem masyarakatnya, Babel besar ini akan hancur. Kehancuran ini merupakan wujud dari kemurkaan Allah terhadap sikap mereka yang tidak setia kepada Allah, dan sikap mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri yang menghujat Allah. Kekuatan tersebut digambarkan dengan gambaran binatang yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk sebagai lambang kewibawaan dan kekuatannya. Dan yang pernah ada, tidak ada, lalu muncul kembali. Itu dikatakan di ayat 8. Kemunculannya yang kemudian ini bahkan dikatakan dengan penuh, ya, kekuatan, seolah-olah menjanjikan kedamaian kemunculannya. Tetapi itu hanya kedok. Sebab maksud mereka sebenarnya adalah berperang melawan anak domba Allah. Upaya untuk menghancurkan tahta anak domba Allah
dilakukan dengan terlebih dahulu menghancurkan para pengikutnya, yaitu gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya. Bila kita menemukan perseteruan yang tiada henti dalam persekutuan orang percaya, kejatuhan para pemimpin Kristen dalam jinah dan serakah, penindasan orang percaya dengan alasan agama, waspadalah, sebab iblis sedang menancapkan pengaruh jahat yang kejinya, pengaruh jahat dan keji di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan masa ini. Waspada. Tidak sedikit di antara kita orang Kristen yang terlibat dalam permainan cantik iblis. Biasanya yang dijadikan bola dalam permainan itu adalah kekuasaan, harta, harga diri. Karena hal-hal tersebut yang dikejar manusia. Karena itu gitu ya saudara sekalian, karena itu kita sebagai gereja Tuhan masa kini teruslah berpegang pada kebenaran Kristus. Berpegang saudara pada kebenaran Kristus. Sebab tidak ada kuasa yang mampu mengalahkannya, ya. Tidak ada kuasa yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Apalagi menurunkannya dari tahta raja di atas segala raja. Enggak ada. Karena itu mari berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi bahan perenungan kita dari tafsiran SH ini. Hanya orang yang tercatat sebagai milik Kristus yang akan luput dari bahaya tersebut. Bahaya peperangan di akhir zaman tentunya. Karena Yesus Kristus bertindak sebagai perisai. Dan saudara dan saya bersama-sama dengan Dia. Pastikan posisi kita, pastikan posisi saudara dan saya tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita perhatikan lagi Wahyu 17 ayat 14 bagian B. Dikatakan bahwa mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Siapa mereka yang bersama-sama dengan Dia? Siapa mereka yang bersama-sama dengan anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan dalam perikop ini? Mereka adalah umatnya. Mereka adalah para kudusnya. Kita, para kudusnya. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil dari sekian banyak orang di muka bumi ini. Jadi, tanpa terpanggil, tanpa terpilih dan setia, maka tidak seorang pun dapat menang dalam pertandingan iman di zaman akhir. Dalam peperangan besar melawan Babel besar tersebut. Pastikan bahwa Anda merupakan bagian dari orang-orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Apa itu terpanggil? Ya, untuk mudah memahaminya, saya ajak saudara membaca Matius 22 ayat 2-5. Saya bacakan demikian bunyinya. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Arti dari perumpamaan ini saudara, bahwa Tuhan menyuruh para hambanya untuk mengundang orang-orang datang pada pesta perjamuan. Itu realisasinya adalah ketika hamba Tuhan, ketika para penginjil memberitakan Injil, berkhotbah tentang jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai tiket untuk dapat mengikuti perjamuan di sorga, sebagai tiket untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, sebagai tiket untuk bisa menjadi warga kerajaan sorga, sebagai anak-anak Allah. Ya. Tapi kalau kita baca kelanjutan dari Matius 22 ini tadi, maka orang-orang dipanggil itu menolak. Selain menolak, sebagian dari mereka menyesah, memukuli hamba-hamba itu dikatakan. Memang demikian saudara. Dari semenjak awal gereja mula-mula, banyak para penginjil, banyak hamba Tuhan yang dipukuli, disesah. Bahkan Paulus mengalami itu. Dicambuk, diludahi, dipenjarakan. Ada yang harus berhadapan dengan maut, yaitu
diserahkan kepada binatang buas untuk diterkam. Banyak tantangannya, ya. Itu dikatakan sebagian besar orang menolaknya. Padahal mereka mendapat kehormatan, yaitu diundang oleh raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, untuk dapat mengikuti dan menikmati perjamuan di sorga, dapat menikmati hidup kekal di sorga. Tuhan sudah menyuruh hamba-hambanya. Hamba-hambanya sudah berseru-seru melalui mimbar, berkhotbah maupun kesaksian ataupun penginjilan sampai ke seluruh pelosok penjuru dunia. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, yang pertama-tama saya mau jelaskan di sini orang-orang yang menolak panggilan itu, saudara sekalian. Ya, dikatakan tadi bahwa tetapi kebanyakan dari orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, artinya menolak. Mendapat kehormatan yang sungguh luar biasa dari Bapa Surgawi, undangan dari Surgawi, dari Raja segala raja, dari pemilik sorga, tapi ditolak. Mereka lebih mementingkan pekerjaannya, usahanya, hartanya di dunia ini. Mereka lebih mementingkan itu daripada panggilan sorgawi. Hal yang kekal, hal yang luar biasa, hal yang tak terukur, hal yang tak terbayangkan, yang mestinya mereka dapat, tapi mereka tidak mengindahkannya. Mereka menolaknya. Bahkan mereka memukuli sebagian besar dari hamba-hamba Tuhan yang memanggil mereka. Bukankah di zaman akhir ini lebih banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri, yang mementingkan pekerjaannya atau hartanya daripada panggilan sorgawi? Haleluya. Kemudian yang kedua, dipilih, terpilih. Ya, untuk lebih mudah memahami maksud dari yang dipilih atau terpilih ini, kita baca Matius 22 ayat 8 sampai 10 dan ayat 14. Saya bacakan. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Nah saudara, yang diundang tadi, yang tidak mengindahkan, yang bahkan memukuli, menyesah, menolak hamba-hamba Tuhan yang diutus itu. Apa kata Tuhan? Mereka gak layak ternyata. Mereka gak layak untuk perjamuan itu. Tuhan tahu kalau mereka itu sebenarnya gak layak. Tetapi karena besarnya kasih karunia Tuhan, diberi kesempatan, mereka diundang. Kalau kita dikasih kesempatan untuk menerima undangan panggilan sorgawi, saudara, bukan berarti karena kita sudah luar biasa, sudah hebat, sudah punya jasa, sudah layak. Bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dilayakkan. Kita mendapat kesempatan untuk mendapat panggilan sorgawi. Ketika ada panggilan sorgawi, mari beribadah, mari bersekutu, mari berdoa, mari merenungkan firman Tuhan, mari mendengarkan firman Tuhan, mari mendengarkan khotbah. Responlah itu dengan baik. Jangan mengambil bagian dalam kelompok orang-orang yang menolak panggilan surgawi ini. Sangat-sangat rugi bagian mereka di kekekalan. Mereka sangat rugi, saudara. Saya lanjutkan ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya banyak orang yang dipanggil, banyak yang menolak, tetapi ada yang dipilih. Ya, orang yang merespon dikatakan tadi. Maka penuhlah ruangan itu. Tadi yang dipanggil pertama-tama menolak. Lalu si hamba ini diutus pergi ke jalan-jalan. Dia bertemu dengan orang-orang yang berbagai latar belakang, ya. Ada orang-orang jahat, ada orang-orang baik. Mereka dipanggil dan merespon. Artinya panggilan surgawi, keselamatan dari Tuhan berlaku bagi semua orang yang mau menerima panggilan itu, yang mau merespon panggilan. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ditegaskan bahwa banyak yang dipanggil, saudara, tetapi sedikit yang terpilih. Siapakah mereka yang terpilih? Hanya mereka yang mau merespon panggilan tersebut. Pastikan bahwa diri Anda adalah orang-orang yang terpilih. Pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang
terpanggil, dan terpilih. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, dikatakan mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Ya, siapakah mereka yang setia ini? Nah, kalau kita baca di Wahyu 2 ayat 10 bagian B, firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Yang jadi pertanyaan, siapakah orang yang setia yang disebut dalam ayat ini, saudara? Tentunya mereka yang setia ini adalah mereka yang telah terpanggil, juga mereka yang telah terpilih. Nah, setelah mereka terpanggil, terpilih, ada ujian iman dalam kehidupan mereka, dan mereka setia menang dalam ujian iman, pertandingan iman itu, setia sampai akhir. Atau dalam Wahyu 2 ayat 10 tadi dikatakan setia sampai mati, sampai akhir hidup. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Saudara mau mahkota kehidupan? Setialah sampai akhir dalam pertandingan iman hidup saudara. Setialah dalam merespon setiap firman Tuhan, dalam merespon setiap panggilan sorgawi. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7, Rasul Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Jadi, mereka yang mencapai garis akhir dan telah memelihara iman, ya, tentu iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka itulah yang disebut setia. Kita evaluasi lagi diri kita sendiri saat ini. Apakah setelah kita sudah menjadi orang percaya, sudah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dari Tuhan atas segala kesalahan kita di masa lampau, sudahkah kita menjadi orang yang setia setelah kita dipanggil, setelah kita dipilih? Sudahkah kita setia mempertahankan iman kita ketika ada pencobaan-pencobaan, ketika ada tawaran-tawaran untuk membuat kita jatuh, ketika ada peluang-peluang di mana di sana peluang itu adalah peluang untuk kita tergelincir, kita bisa memilih mencemplungkan diri kita atau tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Hari lepas hari, waktu demi waktu, ujian demi ujian akan membuktikan kesetiaan kita. Bagi yang lulus, mereka akan semakin disempurnakan. Bagi yang sempat terjatuh, mari bangkit lagi. Jangan sampai kalah, jangan sampai menyerah. Tetapi ingat, selalu fokus pada panggilan surgawi, fokus pada janji Tuhan di kekekalan, fokus pada salib Kristus, sehingga kita bisa melampaui semua apa yang harus kita jalani. Ada lagu berkata, "Bersamamu Bapa, ku lewati semua, pertolonganmu yang teguhkanku." Nah, ada pertolongan Tuhan dalam setiap kegagalan kita. Kalau kita pernah gagal, kalau kita pernah terjatuh, sebelum kita tergeletak, mari bangkit, karena Tuhan bertindak menolong kita. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu kekal bagiku. Anugerah Tuhan kekal bagi kita, saudara. Ada Tuhan yang bertindak memberikan pertolongan. Maka tetaplah berjalan seiring kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan lepaskan diri kita dari wilayah Kristus, tetap tinggal dalam wilayah Tuhan, saudara sekalian. Maka kesimpulannya tentang kemenangan sejati ini dari perikop atau ayat yang telah saya sampaikan ini, yang pertama-tama yang perlu kita ingat, bahwa iblis dan para pengikutnya akan semakin gencar berperang melawan para pengikut Tuhan Yesus, ya, di zaman akhir ini. Mereka akan menggabungkan sistem kekuasaan dunia ini untuk berperang melawan anak domba dan para pengikutnya. Ingat, saudara, di zaman akhir iblis dan para pengikutnya akan semakin gencar
melalui sistem yang mereka bangun, yaitu kekuatan-kekuatan dunia ini, melalui kekuatan ekonomi, politik, budaya, bahkan kekuatan agamawi, roh-roh agamawi. Mereka akan berperang melawan anak domba dan para pengikutnya. Kalau saudara dan saya adalah pengikut anak domba, pengikut Tuhan Yesus Kristus, berarti kita juga adalah bagian dari sasaran serangan-serangan iblis dan para pengikutnya ini. Pastikan posisi saudara. Apakah saudara tetap dalam wilayah atau dalam kesatuan tubuh Kristus? Sebab di poin kedua dalam kesimpulan ini saya tulis, Tuhan Yesus Kristus akan mengalahkan mereka dalam peperangan di akhir zaman. Itu tadi yang kita baca, sesuai dengan yang kita baca dan kita dengarkan tadi, bahwa anak domba itu akan mengalahkan mereka. Dan mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga ikut menang. Nah, makanya saya katakan tadi, pastikan posisi kita. Kita berada dalam posisi kesatuan tubuh Kristus, dalam wilayah anak domba itu, atau kita setengah-setengah, setengah kaki di wilayah Kristus, setengah kaki di wilayah kegelapan. Itu nggak bisa, saudara. Yang ada mau pilih wilayah Kristus atau wilayah kegelapan. Nah, pastikan posisi saudara. Kalau posisi saudara adalah di wilayah anak domba dalam tubuh Kristus, jangan pernah menolak panggilan sorgawi. Kalau saudara menolak panggilan sorgawi, sedangkan kerajaan sorga, anak domba dan para pengikutnya bukanlah suatu kegerakan yang stuck, tapi dinamis. Ada pergerakan, ada kehidupan kerohanian di sana, ada kegerakan-kegerakan iman di sana, kebangunan iman di sana. Ketika ada pergerakan dalam tubuh Kristus, kita tetap stuck, tidak merespon panggilan sorgawi. Tentu kita akan ketinggalan, akan semakin jauh dari wilayah tubuh Kristus, wilayah anak domba tersebut. Maka saya katakan tadi, jangan pernah menolak panggilan sorgawi. Ketika sorga memanggil, mari beribadah kepada Tuhan, mari berdoa, mari memuji menyembah Tuhan, mari membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari taat dan setia kepada Tuhan. Jangan pernah menolak. Tetaplah respon dengan positif panggilan sorgawi. Sebab Tuhan Yesus Kristus akan mengalahkan Babel besar itu dalam peperangan di zaman akhir. Yang ketiga, bahwa hanya orang-orang yang terpanggil, terpilih dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan turut menang dalam peperangan di zaman akhir. Karena itu di poin yang keempat saya tuliskan, pastikan diri Anda adalah bagian dari orang-orang yang terpanggil, terpilih dan setia. Jika saudara masih bertanya-tanya selama ini, apakah saya ini juga dipanggil Tuhan untuk masuk dalam bagian kesatuan tubuh Kristus? Apakah saya juga dipilih untuk masuk atau ikut dalam satu kesatuan tubuh Kristus? Apakah saya ini adalah orang yang setia? Jika saudara masih bertanya-tanya, saudara boleh menghubungi, atau saudara masih bingung tentang hal ini, boleh menghubungi para hamba Tuhan, mentor saudara, atau menghubungi para pastor di gereja saudara. Ya, bisa konsultasi, komunikasi dengan baik, tanyakan yang lebih dalam lagi, supaya saudara tidak tertinggal atau ketinggalan dalam pertempuran besar, yaitu peperangan iman di zaman akhir ini melawan iblis dan para pengikutnya. Haleluya. Jadi saudara sekalian, baiklah kita taat dan setia kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik surga, Dia telah menyediakan tempat bagi kita di sana. Dia berjanji akan kembali untuk menjemput umatnya. Dia juga berjanji bersama-sama dengan umatnya akan memenangkan pertempuran di akhir zaman. Kiranya kita semua tetap taat dan setia dalam satu kesatuan tubuh Kristus, supaya kita tetap bersama-sama sampai di kekekalan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kemenangan yang diberikan anak domba bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara-saudari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pembawa firman. Biarlah Engkau yang berkati dan Engkau yang tambah-tambahkan. Dan biarlah Bapa firman-Mu tidak berlalu begitu saja,
namun menjadi rema dalam tiap-tiap hati kami, serta kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Saat ini Bapak, kami bersatu hati, kami berdoa untuk God Center, untuk gembala, wakil gembala, tim pengerja, dan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini Bapak. Biarlah Engkau yang tahu setiap pergumulan pribadi kami, lepas pribadi Bapak. Engkau tahu Bapak bahwa saat ini kami sedang berusaha untuk keluar dari satu permasalahan Bapak. Biarlah Engkau yang tuntun kami dalam segala permasalahan kami. Biarlah Engkau yang kuatkan kami Bapak. Biarlah Engkau yang bentuk kami sesuai dengan yang Engkau ingini. Dan kami yakin, kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas semua pergumulan kami. Saat ini kami pun berdoa untuk seluruh hamba Tuhan di dunia, khususnya di Indonesia. Biarlah Engkau yang sertai dan Engkau yang kuatkan kaki setiap hamba-hamba-Mu agar tetap berdiri kokoh. Perlengkapi Bapa hikmat, kebijaksanaan, serta kepekaan akan Engkau. Dan biarlah Bapa, kami semua dapat membawa kabar sukacita, keselamatan nama-Mu hingga ke ujung dunia. Saat ini kami juga menyerahkan seluruh jajaran pemerintahan, Presiden Pak Jokowi, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan Dewan-Dewan Perwakilan. Biarlah mereka mendapatkan hikmat. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, jujur, adil, serta memiliki hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Bapa, mereka bisa menjalankan seluruh tugas-tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami pun berdoa untuk keadaan di mana Bapa, pandemi COVID-19 masih berlangsung dan membawa dampak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tapi kami yakin bahwa Engkau lebih besar, Engkau lebih berkuasa. Kami berdoa biarlah penyertaan-Mu atas kami. Kami berdoa agar keadaan ekonomi semakin hari semakin membaik. Ya Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas. Biarlah Engkau yang pimpin hingga kami dapat bertemu kembali di ibadah berikutnya. Kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allah. Saudara yang terkasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah anugerah terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you all.